warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu. Di dalam video ini, kami akan menjelaskan mengenai pemberkasan arsip aktif. Sebelumnya, izinkan saya untuk mengenalkan anggota kelompok satu itu sendiri. Itu yang pertama ada Fayhat Ahnaf Gamal, kemudian ada saya sendiri, yaitu Muhammad Fatuillah, kemudian ada Muhammad Iban Salda, Tosif Amalia, Ujaya Hadi Rusnandi, dan Nabila Fritania. Pemberkasan arsip. Kegiatan pemberkasan arsip adalah penempatan naskah dalam suatu himpunan yang tersusun secara sistematis dan logis sesuai dengan konteks kegiatannya sehingga menjadi satu berkas karena memiliki hubungan informasi, kesamaan jenis, atau kesamaan masalah dari suatu unit kerja. Pemberkasan dapat dilakukan berdasarkan A. Series, yaitu pengelompokan arsip-arsip yang memiliki jenis yang sama. B. Rubrik, yaitu pengelompokan arsip-arsip yang memiliki isi permasalahan yang sama. C. Dosier, yaitu pengelompokan arsip-arsip yang memiliki kesamaan urusan atau kegiatan. Pemberkasan arsip aktif dilaksanakan melalui prosedur A. Pemeriksaan, B. Penentuan indeks, C. Penentuan kode, D. Tunjuk silang apabila ada, E. Pelabelan, dan F. Penyusunan DAA. Selanjutnya masuk ke prosedur pemeriksaan. Nah, pemeriksaan atau inspecting itu merupakan kegiatan memeriksa arsip yang akan disimpan. Tujuannya itu untuk memastikan arsip bahwa arsip tersebut sudah siap untuk diberkaskan. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan diantaranya adalah yang pertama, posisi simpannya itu sudah benar apa belum. Lalu memeriksa kelengkapan arsip serta lampiran-lampirannya, apakah sudah lengkap apa belum. Lalu yang ketiga itu memisahkan dengan lampiran yang memiliki jenis fisik arsip yang berbeda, seperti peta, buku, bagan, dan lain-lain. Lanjut masuk ke penentuan indeks. Nah, penentuan indeks adalah kegiatan menetapkan kata tangkap dari arsip yang akan disimpan. Nah, penentuan kata tangkap ini tergantung cara pemberkasan yang digunakannya. Jadi pada sistem alfabetis, kata tangkapnya adalah nama bisa nama orang, nama badan usaha, nama instansi, dan sebagainya. Lalu kata tangkap pada sistem numerik itu adalah kode angka. Nah, kata tangkap pada organisasi yang sudah memiliki klasifikasi arsip adalah kode klasifikasi. Baik, selanjutnya adalah penentuan kode. Dalam pemberkasan arsip, penentuan kode dilakukan sesuai dengan fungsi kegiatan dan transaksi yang dilaksanakan oleh unit kerja sesuai dengan kode klasifikasi. Seperti gambar yang telah saya tampilkan, angka 900 digunakan untuk keperluan kepegawaian yang termasuk dalam bagian pokok masalah. Kemudian ada angka 950 yang tertulis cuti yang termasuk dalam bagian submasalah, dan angka 955 dan 956 yang digunakan untuk cuti haji yang termasuk dalam bagian sub-sub masalah. Kemudian selanjutnya tunjuk silang. Dalam pemberkasan arsip, tunjuk silang digunakan hanya apabila ada 3 kondisi, yaitu arsip memiliki informasi lebih dari satu pelaksanaan fungsi, arsip memiliki keterkaitan informasi dengan berkas lainnya yang berbeda media seperti peta, CD, foto, film, dan media lain. Yang terakhir, terjadi perubahan nama pegawai atau lembaga. Tahap selanjutnya yaitu pemberian label pada folder arsip. Kegiatan ini juga bisa disebut dengan menuliskan tanda pengenal pada berkas. Hal tersebut dilakukan dengan menuliskannya pada kertas label yang ditempelkan pada tab folder. Penulisan label ini dibedakan menjadi 3 bagian. Ada bagian primer, sekunder, dan tersier, di mana bagian primer adalah sebagai pokok masalah, sekunder adalah submasalah, sedangkan tersier adalah sub-sub masalah dari arsipnya. Masuk ke tahap terakhir dari proses pemberkasan. Setelah arsip-arsip tadi diperiksa, diberikan kode indeks dan diklasifikasikan, serta diberi label pada tab foldernya, tahap terakhir yang dilakukan adalah menyusun daftar arsip aktif. Penyusunan daftar arsip aktif ini dilakukan untuk menyempurnakan rangkaian proses pemberkasan yang telah dilakukan. Jadi, daftar arsip aktif merupakan gambaran dari hasil pemberkasan, yaitu tidak hanya fisiknya saja yang tertata, tetapi informasinya juga tertata di dalam daftar arsip aktif. Dengan adanya daftar arsip aktif ini, nantinya akan memudahkan dalam penemuan kembali arsip yang ingin digunakan. Adapun daftar arsip aktif sendiri terdiri dari daftar berkas dan daftar isi berkas.
Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan materi dari pemaparan di video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Praktikum Pengelolaan Arsip Aktif dengan Ibu Ida Nursanti sebagai dosen pengampu akan menjelaskan mengenai penyimpanan arsip. Kami beranggotakan 6 orang, dengan saya sendiri Rizka Elia Viana, lalu ada Sherin Gianda, Akbar Alfargani, Jeremy Alfredo, Kresna Firdaus, dan Rifda Amalia. Next. Oke, dalam penyimpanan arsip terdapat sistem penyimpanan. Nah, ada 5 sistem penyimpanan arsip, antara lain sistem kronologis, sistem numerik, sistem alfabetis, sistem geografis, dan sistem subjek. Next. Sistem kronologis adalah sistem penyimpanan warakat yang didasarkan kepada urutan waktu surat diterima atau waktu dikirimkan keluar. Berikut adalah jenis-jenis kronologis. Berikut adalah kelebihan dari sistem kronologis. Berikut adalah kekurangan sistem dari kronologis. Berikut adalah langkah menyimpan arsipnya. Berikut adalah tempat penyimpanan arsip, yaitu dibagi menjadi 2, yaitu yang kecil dan menengah dan besar. Berikut langkah-langkah penemuan kembali arsip dengan sistem kronologis. Berikut adalah alat-alat penyimpanan untuk sistem kronologis. Selanjutnya ada sistem penyimpanan numerik, yaitu penyimpanan arsip yang disimpan berdasarkan kode nomor sebagai pengganti dari nama orang atau organisasi. Terus dari macam-macamnya ada nomor seri, terminal, dan nomor DW. Untuk nomor seri itu dilakukan apabila arsip berjumlah sekitar 1.000 sampai 10.000 arsip. Prosedurnya bisa sama-sama kita lihat. Untuk terminal digit, yaitu penemuan arsip berdasarkan nomor urut pada buku arsip, dimulai dari 000 hingga seterusnya. Prosedurnya bisa sama-sama kita lihat. Untuk berdasarkan nomor DW, itu menggunakan angka 0 sampai 9. Dan untuk menyusunnya memerlukan daftar klasifikasi. Dan prosedurnya bisa sama-sama kita lihat. Sistem penyimpanan adalah sistem penyimpanan dan penemuan kembali arsip yang disusun berdasarkan pengelompokan nama atau orang atau badan atau organisasi. Nama atau orang, badan atau organisasi tersebut disusun berdasarkan urutan abjad. Berikut adalah alasan mengapa sistem abjad. Berikut adalah keuntungannya. Berikut adalah kekurangannya. Dan berikut adalah apa saja jenis-jenisnya. Dan terakhir adalah inilah prosedur penyimpanan arsip sistem abjad. Keempat, sistem penyimpanan geografis. Sistem geografis adalah sistem penyimpanan arsip berdasarkan pembagian wilayah atau daerah. Arsip diatur menurut satuan wilayah atau daerah yang menjadi alamat surat setelah diletakkan sebagai susunan abjad. Yang diperlukan dalam penerapan sistem geografis adalah sebagai berikut. Kelebihan sistem geografis adalah sebagai berikut. Kekurangan sistem geografis adalah sebagai berikut. Daftar klasifikasi geografis adalah sebagai berikut. Prosedur penyimpanannya bisa dilihat sebagai berikut. Prosedur penemuan kembali bisa dilihat sebagai berikut. Peralatan yang digunakan bisa dilihat ada 6 peralatan. Selanjutnya di sini ada sistem penyimpanan subjek. Ini berdasarkan pokok permasalahan, bisa di next. Nah, di sini adalah kelebihan dan kelemahan dari sistem penyimpanan subjek itu sendiri. Next. Di sini ada prosedurnya, yaitu memeriksa, mengindeks, membuat kode, tunjuk silang, mengurutkan, menyimpan, dan menemukan. Next. Di sini adalah contoh dari sistem penyimpanan subjek itu sendiri. Next. Dan ini merupakan cara penempatan arsip dengan klasifikasi subjek. Next. Untuk kesimpulannya, next. Tidak semua instansi, suatu organisasi di unit pengelola organisasi itu bisa menggunakan semua sistem, tergantung dari kelebihan dan kekurangannya. Next. Cukup sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Penggunaan atau layanan arsip aktif dilakukan untuk memenuhi kepentingan dalam kegiatan perencanaan, pengambilan keputusan, layanan kepentingan publik, perlindungan hak, atau penyelesaian sengketa. Penggunaan arsip aktif dilaksanakan berdasarkan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip. Sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip merupakan aturan pembatasan hak akses terhadap fisik arsip dan informasinya sebagai dasar untuk menentukan keterbukaan dan kerahasiaan arsip dalam rangka melindungi hak dan kewajiban pencipta arsip dan pengguna dalam pelayanan arsip. Pada pengelolaan arsip aktif, terdapat tahapan penggunaan atau layanan arsip aktif, yaitu di mana berupa peminjaman arsip atau pemberian servis informasi yang terkandung di dalam arsip yang disimpan. Pada umumnya, kegiatan pelayanan arsip mengatur tentang kewenangan penggunaan arsip dan prosedur penggunaannya sesuai dengan hak aksesnya. Prosedur layanan arsip aktif pada umumnya meliputi yaitu pertama ada permintaan, ini penggunaan arsip atau pelayanan informasi arsip dapat dilaksanakan secara lisan, tertulis, ataupun melalui telepon. Sebaiknya disediakan formulir permintaan penggunaan arsip sebagai alat bukti peminjaman arsip. Formulir ini minimal memuat nama peminjam, unit kerja, arsip yang dipinjam, alasan meminjam, dan lamanya meminjam. Seperti misalkan contohnya surat tugas ataupun juga surat permohonan dan permintaan penggunaan atau peminjaman arsip. Selanjutnya yaitu pencarian. Biasanya pencarian menggunakan daftar arsip inaktif. Hal pertama yang harus diperhatikan dalam pencarian arsip yaitu kita harus mengetahui terlebih dahulu masalah atau isi dari arsip yang akan dipinjam. Selanjutnya yaitu series arsip. Series arsip yang dimaksud dalam hal ini yaitu nomor yang terdapat pada box arsip, di mana dapat membantu kita menunjukkan lokasi arsip yang akan dipinjam. Tahap selanjutnya adalah pengembalian arsip. Setelah box arsip yang dicari ditemukan, ambil arsip dari tempatnya. Sebelum arsip diambil, harus disiapkan out indikator atau semacam tanda keluarnya arsip. Out indikator ini berguna untuk mengontrol arsip yang dipinjam dan memudahkan dalam penyimpanan kembali arsip sehingga tidak salah tempat. Apabila yang diambil satu folder atau map, perlu disiapkan out indikator berupa guide atau folder. Bila yang diambil satu box, perlu disiapkan out indikator berupa box. Out indikator ini memiliki label yang ditulis kata out atau keluar. Selain itu, membuat juga formulir yang berisi minimal tentang tanggal pengambilan, nama peminjam, arsip yang dipinjam, dan sampai kapan arsip akan dipinjam. Tahap D, pengendalian. Pengendalian arsip dilakukan untuk mengamankan arsip, baik fisik maupun informasinya, sehingga dapat dimonitor sejauh mana arsip beredar dan sampai kapan harus kembali ke tempat penyimpanannya. Tahap yang terakhir adalah penyimpanan kembali. Setelah arsip yang dipinjam dikembalikan dan sebelum arsip disimpan kembali ke tempat semula, out indikator perlu diambil dan diberi catatan bahwa arsip telah kembali. Kemudian, arsip ditempatkan di tempat semula dengan posisi yang benar. Pemindahan arsip merupakan kegiatan memindahkan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan dalam satu pencipta arsip yang jadwal retensi arsipnya di bawah 10 tahun. Pemindahan arsip merupakan bagian dari kegiatan penyusutan arsip yang bertujuan untuk mengurangi volume arsip. Selanjutnya, untuk langkah-langkah pemindahan arsip adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan waktu arsip dapat dipindahkan. Yang kedua, menentukan arsip yang akan dipindahkan. Yang ketiga, menyiapkan arsip yang akan dipindahkan. Yang keempat, menyiapkan ruang simpan. Dan yang kelima adalah menerima arsip. Nama saya Asira Kusuma Dewi, saya akan menjelaskan tujuan pemindahan arsip inaktif. Pemindahan arsip inaktif dilakukan dari unit pengolah ke unit kearsipan. Tujuannya ada 4. Yang pertama adalah efisiensi dan efektivitas pengelolaan arsip atau penghematan. Yang kedua, menjamin ketersediaan arsip yang benar-benar bernilai guna atau pendayagunaan. Yang ketiga, menjamin keselamatan bahan pertanggungjawaban sosial atau pengawasan dan penyelamatan bahan bukti. Dan yang terakhir adalah memenuhi persyaratan hukum. Amanda NPM 1906315071 ingin menjelaskan tentang hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam proses pemindahan arsip. Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu secara singkat tujuan pemindahan arsip itu agar arsip inaktif atau arsip yang sudah tidak begitu sering penggunaannya
itu tidak menumpuk. Jadi agar tidak membuang-buang space itu kita tata dengan cara pemindahan arsip. Untuk hal-hal yang perlu diperhatikan dan langkah-langkah yang harus dilalui dalam kegiatan pemindahan arsip inaktif adalah menentukan kapan suatu arsip dapat dipindah. Nah, pada tahapan ini itu sangat diperlukannya JRA untuk memuat periode pemindahan arsip secara berkelanjutan. Setelah itu, menentukan arsip yang akan dipindah. Tahap ini merupakan pengaplikasian dari JRA yang ada. Arsiparis yang berada di unit kearsipan akan menyeleksi arsip-arsip yang akan dipindahkan berdasarkan JRA. Hasil dari penyeleksian ini akan berupa daftar arsip yang akan dipindahkan, yang harus disampaikan ke pimpinan yang berwenang untuk memperoleh persetujuan. Setelah itu ada menyiapkan arsip yang akan dipindah. Persiapan arsip yang akan dipindah termasuk melengkapi formulir yang dibutuhkan serta penataan ke dalam box. Setelah pimpinan menyetujui, maka arsiparis perlu menyiapkan formulir atau daftar dengan kolom-kolom yang lebih kurang memuat keterangan tentang nama series arsip, deskripsinya, tahun retensi, dan nomor box. Itu perlu diperhatikan. Lalu ada penyiapan ruang simpan. Nah, di sini juga harus disiapkan ruang simpan, itu juga perlu, dan alat simpan secara antisipasif untuk kalau hal-hal yang tak terduga dapat melenyapkan arsip, itu kita sudah menanggulanginya sehingga tidak terjadi suatu arsip yang telah dipindah ke pusat arsip namun tidak tersedia dan alat penyimpannya. Jadi agar menanggulangi adanya penyimpanan arsip. Selanjutnya itu ada penerimaan. Penerimaan arsip dinamis inaktif dari setiap unit pengolah dilakukan arsiparis di unit kearsipan. Pada tahapan ini, arsiparis penerima harus mengecek terlebih dahulu kelengkapannya, kondisinya, kesesuaiannya dengan daftarnya agar tidak ada kesalahpahaman di waktu mendatang. Pada tahapan ini juga harus ada berita acara pemindahan yang menyatakan bahwa arsip inaktif sudah berpindah tangan. Dalam setiap pemindahan arsip disertakan DPA dan berita acara pemindahan arsip rangkap 2. Itu juga perlu, soalnya untuk satu itu untuk pusat arsip dan satu lagi untuk unit pengelola. Dalam penyeleksian arsip dilakukan oleh panitia penilai arsip melalui JRA dengan cara melihat pada kolom retensi inaktif dan pada kolom keterangan dinyatakan musnah. Dalam hal retensi inaktifnya telah habis atau terlampaui dan pada kolom keterangan dinyatakan musnah, maka arsip tersebut dapat dikategorikan sebagai arsip usul musnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Zahra dengan nomor pokok mahasiswa 1906315613. Di sini saya akan menjelaskan terkait pemindahan arsip, yaitu penataan arsip inaktif. Berikut langkah-langkah penataan arsip inaktif. Langkah yang pertama adalah pemilahan. Pemilahan yaitu memisahkan antara arsip dan non-arsip serta duplikasi yang berlebihan. Langkah yang kedua yaitu pengelompokan. Pengelompokan arsip sehingga menjadi berkas dengan kesatuan informasi. Yang ketiga yaitu pembuatan daftar arsip, yaitu mencatat arsip yang telah dikelompokkan ke dalam daftar arsip. Yang keempat yaitu pembungkusan dan penomoran arsip. Arsip yang telah dicatat dalam daftar arsip selanjutnya dibungkus dengan kertas Samson atau dibendel. Pemberian nomor pada berkas arsip sesuai dengan nomor urut dalam daftar arsip. Yang kelima, penataan arsip dalam box merupakan kegiatan penataan arsip ke dalam box sesuai nomor urut. Yang keenam yaitu pelabelan, merupakan kegiatan pencantuman label pada setiap box. Dan yang ketujuh, penataan box dalam roll oprek atau rak, menata box arsip sesuai nomor urut box ke dalam roll oprek atau rak atau lemari. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai penataan arsip inaktif. Terima kasih. Selamat siang, saya Jonathan Ramos Panjaitan dengan NPM 1906315670 akan menjelaskan tata cara pembuatan daftar arsip inaktif. Pencipta arsip menyusun daftar arsip inaktif yang dipindahkan dan ditandatangani oleh pimpinan unit pengelola atau unit kerja selaku yang memindahkan arsip dan unit kearsipan di lingkungan pencipta arsip
selaku penerima arsip atau penjabat yang diberi kewenangan. Daftar arsip inaktif sekurang-kurangnya memuat A. Pencipta arsip, B. Unit pengelola, C. Nomor arsip, D. Kode klasifikasi, E. Uraian informasi arsip, F. Kurun waktu, G. Jumlah, dan H. Keterangan. Berikut contoh daftar arsip yang dipindahkan. Lalu untuk petunjuk pengisian, 1. Nomor, berisi nomor urut jenis arsip. 2. Kode klasifikasi arsip, berisi tanda pengenal arsip yang dapat membedakan antara masalah yang satu dengan masalah yang lain. 3. Jenis series arsip, berisi jenis atau series arsip. 4. Tahun, berisi tahun terciptanya arsip. 5. Jumlah, berisi jumlah arsip dan setiap jenis arsip. 6. Tingkat perkembangan, berisi tingkat perkembangan arsip dalam kurung asli, kopi, atau tebusan. Bila terdiri dari beberapa tingkat perkembangan, dicantumkan seluruhnya. 7. Nomor box, berisi nomor yang memuat lokasi pada box berupa jenis arsip disimpan. 8. Keterangan, berisi kekhususan arsip, kertas rapuh atau berkas tidak lengkap atau lampiran tidak ada. Berita acara pemindahan arsip sekurang-kurangnya memuat waktu pelaksanaan, tempat, jenis arsip yang dipindahkan, jumlah arsip pelaksana, dan penandatanganan oleh pimpinan unit pengolah dan unit kearsipan. Berikut contoh berita acara pemindahan arsip. Dalam hal pemindahan arsip yang memiliki nilai guna berkelanjutan ke unit depot, menyimpan arsip inaktif dikelola oleh ANRI atau pemindahan arsip inaktif di lingkungan pencipta arsip, memiliki referensi sekurang-kurangnya 10 tahun. Pendokumentasian proses pemindahan dilakukan dengan membuat berita acara pemindahan arsip.